Baik, kita lanjutkan komisi selanjutnya, komisi usrah dan ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk langsung pada pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui aplikasi atau WhatsApp. Ya. Pertanyaan yang pertama masuk di komisi usrah. Saya masih bingung ya, dari disebut namanya tadi, disebut namanya tidak usah ya. Ya, dari seorang karyawan swasta. Saya masih bingung dengan hukum boncengan sama yang bukan mahram, karena berdasarkan ceramah yang saya lihat di YouTube, ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Pertanyaannya, bagaimana hukum fikih dalam kasus tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya. Jelas suaranya? Oh, mungkin kurang rapat ya. Jadi berboncengan dengan wanita yang bukan mahram adalah sesuatu yang terlarang. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada lelaki-lelaki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Andai saja pandangan yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan jarak yang jauh tanpa menyentuhnya harus ditundukkan, bagaimana dengan sentuhan? Tentu lebih terlarang ya. Ini qiyasul aula. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahum min an yamassa mar'atan la tahillu lah. Bahwa kepala kalian itu ditusuk dengan besi itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Andai saja diberikan pilihan mau ditusuk kepalanya atau bonceng, nah kira-kira antum apa? Pilih apa? Tusuk? Rasulullah mengatakan ditusuk itu jauh lebih baik daripada bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan an yuzahima khinziran ya, khairun lahu min an yuzahima minkabahu imra'atan la tahillulah. Bahwa dia berdesak-desakan dengan babi itu jauh lebih baik daripada punggungnya mendesak wanita yang tidak halal baginya. Artinya semua dalil-dalil ini menegaskan bahwa perkara yang demikian itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum menitip absen ke teman atau dititipkan absen oleh teman karena dalam perjalanan atau sedang beribadah? Apakah itu termasuk persaksian palsu, syahadatuz zur ya? Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu di antara sifat orang-orang beriman adalah walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apakah kasus ini masuk dalam syahadatuz zur ya, yang tidak bersaksi palsu? Az-zur di dalam ayat itu sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah memiliki makna yang beragam. Yang pertama maknanya asyirk, kesyirikan. Jadi orang-orang beriman itu tidak menyaksikan kesyirikan.
Yang kedua, bermakna a'yadul kuffar, hari-hari besar orang-orang kafir. Yang ketiga, al-kadzib, ya, dusta, ya, tidak bersaksi dusta. Dan yang keempat, al-lahu wal ghina, kesia-siaan dan musik-musik atau nyanyian. Jadi semuanya memiliki makna yang benar. Orang-orang beriman itu tidak akan menyaksikan kesyirikan, tidak akan menyaksikan perayaan-perayaan orang-orang kafir, juga tidak menyaksikan persaksian palsu seperti dalam kasus ini, juga tidak menyaksikan acara-acara allahu, kesia-siaan, musik-musik dan nyanyian. Jadi masuk. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dan apa nasihat dan juga yang harus dilakukan oleh suami atau istri yang sudah tertarbiyah tapi pasangannya masih saja terjerat dalam dosa selingkuh, wal'iyadzubillah. Ya. Perzinahan, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kekejian yang jangankan agama, akal sehat tidak menerimanya. Naluri manusia sebagai seorang manusia tidak akan menerimanya. Perzinahan. Datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin berzina. Bayangkan sahabat-sahabat yang berada di majelis itu marah atas sikap pemuda ini, minta izin untuk berzina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda tersebut, apakah engkau rela jika hal tersebut dilakukan kepada ibumu? Lelaki itu mengatakan, demi Allah ya Rasul, saya tidak akan tega dan saya tidak akan terima. Bagaimana kalau kepada bibimu? Bagaimana ketika dilakukan kepada saudarimu? Dia semuanya tidak menerima. Jika zina itu dilakukan kepada ibunya, dilakukan kepada bibinya, dilakukan kepada saudarinya, maka Rasulullah mengatakan demikian pula wanita-wanita lain, mereka punya ayah, mereka punya saudara, mereka tidak terima. Artinya naluri, terlepas dari agama apa, keyakinan apa, kalau nalurinya masih baik, masih bernaluri manusia, dia tidak akan terima. Dan perselingkuhan itu adalah zina, sebagaimana pacaran itu adalah zina ya. Maka tentu saja hal itu mesti dan harus dihindari sejauh-jauhnya. Tetapi bahwa orang itu sudah dinasehati ya, sudah ditakut-takuti, dia tidak mau meninggalkan, maka tidak ada kewajiban kita untuk memaksanya. Kita sebagai manusia hanya berkewajiban memberikan nasihat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, hanya saja Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Cukup bagi kita untuk menasihatinya. Andai saja hukum Islam berlaku, maka orang-orang yang seperti ini sudah dirajam jika saja bukti-buktinya akurat. Ada 4 orang saksi yang melihat perselingkuhan itu ya, tanpa ada sedikit pun perubahan ya, dari 4 saksi tersebut, sebagaimana disebut dalam surah An-Nur. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa pertanyaan Ustaz? Tentang utang. Pertanyaannya, ibu ana pernah berutang pada saudara tanpa ada perjanjian tertulis serta tidak diketahui oleh ahli waris. Kemudian orang yang memberikan utang tersebut telah meninggal dunia. Saya bermaksud melunasi utang tersebut, namun ahli warisnya sudah tidak memiliki hubungan yang baik dengan kami dan ibu, bahkan sampai memfitnah ibu kami sebagai penyebab kematian orang tua mereka. Bagaimanakah cara melunasi utang tersebut? Apakah bisa disumbangkan dengan niat sebagai pembayaran utang tersebut, atau dengan cara meminta bantuan orang lain untuk membayar utang tersebut tanpa menyebut identitas kami? Soalnya kami khawatir akan timbul fitnah lagi. Taib, kasusnya ini cukup berantai bercabang-cabangnya. Intinya bahwasanya melunasi utang itu adalah
hal yang sangat penting, bahkan didahulukan daripada pembagian harta warisan. Ya, hadiah harus lebih didahulukan, karena seseorang itu akan terhalang masuk ke dalam surga manakala ia masih memiliki tanggungan utang. Tetapi bagaimana ketika telah wafat, ketika diketahui ahli warisnya, maka kepada ahli warisnya. Jadi kita tidak boleh terlebih dahulu menyumbangkan kepada fakir miskin, anak yatim, atau kepada yang lainnya manakala kita mengetahui ada ahli warisnya. Mengapa? Para ulama mengatakan ketika seseorang mati, maka kepemilikannya terhadap harta-hartanya selama ini berpindah kepada ahli warisnya. Ahli warisnya yang berhak. Maka utang itu ahli warisnya yang berhak. Bagaimana kalau ahli warisnya itu nanti berburuk sangka? Saya kira tidak ada orang berburuk sangka ketika dikasih uang, apalagi dalam jumlahnya yang banyak, ya kan? Nah, maka berikanlah dengan berhusnudzan bahwasanya dia akan menerima dengan baik. Sampaikan alasan-alasannya dengan elegan, dengan baik, dengan sopan, insyaallah dia akan menerimanya. Wallahu taala a'lam. Masih Ustaz? Ya, kita cukupkan ya. Barakallahu fiik. Baik, kita pindah ke komisi yang berikutnya, komisi falakiyah. Tapi umumnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk adalah umum, jadi saya arahkan ke komisi falakiyah saja, ya, nanti diteropong saja oleh beliau. Nah. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwah dan akhwat kalian rahimakumullah. Seperti yang ketua falakiyah kita katakan, bahwa terkadang kami dari ru'yatul hilal, setiap bulan kami, setiap awal bulan kami lihat bulan. Itu tugas kami untuk menentukan kapan berawal dan kapan berakhirnya bulan hijriah itu. Tapi yang anehnya, setiap pertanyaan yang masuk dalam konsultasi syariah macam ini bukan bulan tapi rembulan. Jadi kita selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para rembulan. Dan hari ini ada seorang rembulan Gorontalo yang bertanya, dan kami siap menjawab. Baik, pertanyaannya begini. Bismillah. Salah satu adab ketika ada tamu, yaitu menjamu tamunya dengan baik. Tapi ada seorang ikhwan yang datang ke rumah, dan di rumah ada orang tua kami. Kemudian orang tua kami menyuruh kami untuk menjamunya, tapi saya tidak mau. Dikarenakan ikhwah tersebut menyukai saya, sehingga tamu tersebut kami biarkan seorang diri. Jadi, nah sekarang dia bertanya ini, jadi apakah saya berdosa tidak menjamu tamu? Masya Allah. Baik. Menjamu tamu, ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah, dalam Islam adalah sesuatu yang amat sangat diperintahkan, bahkan amat sangat dianjurkan untuk kita menjamu tamu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam sabdanya yang sahih, Nabi kita mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman dengan kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Tapi dalam pertanyaan ini ada kemudaratan di balik itu, yaitu ketika wanita itu bisa duduk berdua-duaan dengan laki-laki itu. Yang dimana kita tahu sabda hadis Nabi SAW juga melarang wanita berduduk dua-duaan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda,
la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a hadhu mahramin. Tidak boleh seorang wanita duduk berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya kecuali ada mahram bagi wanita itu. Dalam kasus ini ada kemaslahatan dan kemafsadatan yang tabrakan, yaitu kemaslahatan menjamu tamu dan mafsadah berkumpul atau berduduk dua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak perkara-perkara yang mafsadah harus didahulukan daripada mengambil perkara-perkara yang maslahat. Dalam hal ini sikap wanita ini untuk tidak menjamu laki-laki ini benar. Berarti ketika dia menahan diri dari berduduk dua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi jika di dalam hati laki-laki itu ada rasa cinta yang berbunga-bunga, maka seharusnya wanita itu menahan diri. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, tentang perkara hubungan laki-laki dan wanita dalam syariat kita amat sangat ketat. Jika laki-laki dan wanita itu belum diikat dengan tali pernikahan, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian laki-laki yang bukan mahram hendak bertemu dengan wanita yang bukan mahram kalian, maka dan untuk bertanya kepada mereka, bertanyalah dari balik hijab. Tidak boleh sembarang kita bertanya kepadanya. Dan ketika wanita sudah mengetahui di dalam hati laki-laki itu ada cinta yang berbunga-bunga, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rambu-rambu dalam hal ini. Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Hei wanita, jangan lembut-lembutkan suara kalian ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Bisa jadi laki-laki yang ada penyakit dalam hatinya akan tergoda denganmu. Dalam Al-Quran amat sangat ketat Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada wanita-wanita, fala tadribna wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah mereka wanita-wanita itu memukulkan kaki-kaki mereka supaya diketahui gemerincing gelang-gelang yang ada di kaki mereka. Sedangkan memukulkan kaki untuk didengarkan gelang-gelang yang ada di kaki itu dilarang, apalagi lebih dari itu, apalagi hubungan-hubungan gelap yang tidak dibolehkan dalam syariat kita. Maka sebagai seorang ikhwah dan sebagai seorang akhwat, hendaknya kita menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Kalau laki-laki itu memang sudah betul-betul suka untuk menjadikan wanita itu sebagai pendamping hidupnya, maka dia datang baik-baik, lamar kepada bapaknya atau kepada wali wanita itu dan mengatakan maksud yang diinginkannya, ingin memiliki wanita yang dicintainya. Tapi laki-laki juga harus tahu kalau wanita itu tidak menyukainya. Misalnya mungkin ada wanita lain yang lebih siap untuk menerima dia apa adanya. Kira-kira begitu bahasa puitisnya. Nah, jadi hendaknya laki-laki kalau sudah lihat tanda-tanda dari wanita yang seakan-akan dia tidak menyukainya dan tidak menakjubkannya, maka jangan lagi memaksa-maksakan diri untuk mendatangi wanita itu, untuk mendatangi orang tuanya, membuat perkara-perkara yang mungkin akan menggodanya sehingga dia akan tertarik pada laki-laki itu. Yang penting kita dalam syariat ini, dalam Islam ini, kita menjaga diri agar kita tidak terjatuh dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat kita. Semua dalil-dalil yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa syariat Islam mengekang jalan yang membawa kita kepada perzinahan. Dalam larangan perzinahan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina.
bukan jangan kalian terjatuh dalam zina, tapi mendekatinya. Karena kenapa? Zina itu tidak akan terjadi kalau tidak ada langkah-langkah yang menuju ke sana. Maka hendaknya kita menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam syariat kita. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yaitu Ustaz, bagaimana caranya agar keimanan kita tidak naik turun, dan bagaimana cara menjaganya? Keimanan, ayo ikhwah, seperti kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bisa berkurang dan bisa bertambah, bertambahnya dengan banyaknya ketaatan dan berkurangnya dengan banyaknya kemaksiatan. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu yaitu seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 cabang, ada 73 cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling tinggi adalah mengamalkan kandungan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau kita lihat kalimat yang Rasulullah sebutkan dalam hadis tersebut, mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah, menyingkirkan gangguan dari jalan, semua itu adalah amalan-amalan saleh. Dan amalan saleh bisa menambah keimanan kita. Amalan saleh bisa meninggikan keimanan kita yang mungkin bisa turun dengan kemaksiatan. Maka intinya jauhi kemaksiatan, perbanyak ketaatan, insyaallah keimanan kita bertambah si Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna zadatuhum imana. Sungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang jika diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hati mereka, dan jika dibacakan ayat-ayat dan firman-firman Allah kepadanya maka bertambahlah keimanan dalam hatinya. Maka keimanan itu, kalau kita banyak beramal saleh, banyak membaca Al-Quran seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh tersebut, kita punya keimanan insyaallah meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ya, kita tambah lagi satu. Pertanyaan, apakah orang tua yang belum sepenuhnya beriman bisa masuk surga hanya dengan doa anak yang saleh? Kita perlu perjelas dulu, orang tua yang belum sepenuhnya beriman ini maksudnya dia masih kafir, atau belum sepenuhnya beriman di sini yaitu dia sudah Islam atau dia beragama Islam namun masih malas-malas beribadah. Kalau dia adalah orang tua yang beragama Islam dan dia masih malas-malas beribadah sehingga belum sempurna keislaman, maka kita katakan doa seorang anak amat sangat bermanfaat bagi orang tuanya jika orang tuanya itu orang tua yang masih muslim. Berdasarkan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, yang sahih, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam atau manusia itu mati, maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Orang tua yang paling bahagia yaitu orang tua yang ketika sudah berada di dalam kegelapan kubur dan himpitan-himpitan kubur, di dunia sana masih ada anaknya yang mengirimkan doa untuknya. Orang tua yang berbahagia adalah orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Ketika dia merindukan kiriman doa dari anak-anaknya di dunia dan dia sudah berada di dalam kegelapan kubur, anak-anaknya selalu siap untuk mengirimkan doa untuk orang-orang tuanya yang mereka cintai. Itu jika orang tuanya muslim. Yang kedua, jika orang tuanya non muslim, maka kita katakan kasusnya ini seperti kasus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya bapak bukanlah orang muslim, maka doa Nabi Ibrahim tidak bermanfaat bagi ayahnya. Doa Nabi Ibrahim walaupun dia seorang nabi, bahkan level kenabiannya adalah ulul azmi, tapi doanya terhadap bapaknya yang kafir
tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Istaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirallahu lahum." Kau mintakan ampun untuk orang tuamu atau orang-orang yang berjasa bagimu, namun mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun sampai lebih 70 kali kau minta ampun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Apa alasannya? Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Sebabnya karena mereka itulah telah kafir, telah ingkar dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dibawa oleh Rasulnya. Dalam surah Al-Bayyinah juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab atau dari orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke neraka jahanam. Bahkan Allah tutup ayat itu, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah manusia-manusia yang paling buruk. Oleh karena itu, kesimpulannya kami katakan, jika seorang anak ingin mendoakan orang tuanya dan orang tuanya muslim, insya Allah orang tuanya masih bisa mendapatkan pahala manfaat dari doanya. Namun jika orang tuanya bukan muslim, maka terhalanglah pahala sampai kepada orang tuanya. Tapi catatan yang perlu kita garis bawahi juga adalah, jika orang tua kita masih hidup, jika orang tua kita masih ada, marilah kita ajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan mereka lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan diri Anda asyik dalam ibadah kepada Allah, lalu orang tua Anda biarkan dia dalam kelalaian dalam ibadah kepada Allah. Atau jika orang tua kita masih kafir, maka hadiah terbaik yang kita berikan kepada mereka adalah ketika kita mengislamkan mereka, dan hari yang terbahagia dalam hidup kita adalah hari ketika kita mendengarkan kalimat syahadat keluar dari lisannya. Itulah hari yang paling bahagia jika kita punya orang tua masih hidup. Ya, mungkin ini yang kita bisa jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran Ustaz Rahman. Kita sekarang beralih pada komisi umum oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Yusron Ansor hafizahullah, dan kita berikan beliau waktu sampai zuhur. Sampai zuhur sekitar 15 menit lagi kita azan. Setelah azan kita lanjut beberapa pertanyaan, kemudian qomat. Nah, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang masuk via WhatsApp dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di kertas. Yang pertama, Ana mau minta saran ataupun solusi dari Ustadz. Ana adalah anak satu-satunya dari orang tua, dan cita-cita Ana untuk kuliah di Timur Tengah sangatlah besar. Terlebih lagi jika Allah mengizinkan Ana untuk kuliah di kota Rasulullah. Tapi yang menjadi penghalangnya adalah ibu Ana. Beliau begitu berat jika Ana ingin lanjut kuliah di luar. Pertanyaannya, apa yang harus Ana lakukan, Ustaz? Apa Ana tetap mendengarkan orang tua? Di satu sisi Ana tidak ingin berlama-lama, Ana tidak ingin berlama-lama, ya gitu ya. Mohon nasihatnya. Ya, jadi pertanyaan ini terkait dengan keinginannya untuk menuntut ilmu agama dan secara khusus di luar kotanya atau luar kampungnya, sementara orang tuanya dan secara khusus ibunya melarang. Tentu saja menuntut ilmu adalah satu kewajiban, dan juga berbakti kepada kedua orang tua adalah satu kewajiban, dan kewajiban itu bertingkat-tingkat. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sesuatu adalah yang mana yang paling wajib, dan juga yang mana yang sifatnya aini dan yang mana yang sifatnya kifai. Kalau dalam kasus ini nampaknya wallahu taala alam
harus dibedakan antara yang mana wajib aini dan yang mana wajib kifai. Menuntut ilmu agama ini memang suatu kewajiban, di satu sisi wajib ain, tapi hal-hal yang paling mendasar yang mesti dia amalkan. Adapun mendalami secara lebih jauh, secara lebih luas, ini adalah hal yang sifatnya kifai, ya, hal sifatnya kifai. Artinya seandainya ada yang sudah melakukannya, maka kaum muslimin yang lainnya tidak berdosa. Adapun berbakti kepada kedua orang tua, maka ini bukan kifai. Setiap orang bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Setiap orang wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kan itu kami memandang, wallahu alam, bagi al-akh ini, saudara kita ini, hendaknya tetap berbakti saja kepada kedua orang tuanya. Karena dalam hadis Bukhari yang terkenal, seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW dan dengan semangatnya telah mengabarkan bahwa beliau telah mendaftar juga untuk pergi jihad fisabilillah. Tentu saja Nabi kita SAW yang selama ini mengajak kaum muslimin untuk berjihad sangat senang ketika ada orang datang dan menyatakan kesiapannya. Tapi lihatlah bagaimana Nabi kita SAW begitu teliti dan begitu hikmah dalam menghadapi setiap persoalan. Beliau bertanya dulu anak muda itu, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Anak muda ini mengatakan iya. Lalu Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid, kepada keduanya lah kalian berjihad. Jadi Nabi kita SAW mengarahkan anak muda ini, dan mungkin beliau tahu bahwa anak muda ini yang paling diharapkan di rumah tangganya. Dialah anak satu-satunya yang bisa mengurus kedua orang tuanya yang mungkin sudah tua renta. Kan itu Nabi kita SAW justru menyuruh dia untuk tidak ikut dan bersama saja kedua orang tuanya. Dan dalam riwayat beliau mengatakan, adhikhuma kama abkaitahuma, jadikan kedua orang tuamu bisa tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis karena kamu meninggalkannya hanya karena ingin jihad, tapi membuat keduanya bersedih terhadap perbuatanmu itu. Tapi dengan catatan penting bahwa kemungkinan besar seorang ibu yang tidak merelakan anaknya untuk belajar, apalagi kalau dikatakan belajar di Madinah dan di kota-kota suci seperti itu, ini disebabkan karena belum faham. Ya kan, itu tugas anak sebenarnya memahamkan kepada kedua orang tua bagaimana kemuliaan ilmu dan bagaimana keutamaan anak soleh, bahwa anak yang solehlah yang bisa menjadi investasi akhirat bagi kedua orang tuanya. Tadi sudah disebutkan, ya, kita sangat mengharapkan kita semuanya ini walaupun sudah berada di alam barzakh, kita masih bisa menikmati kiriman-kiriman doa-doa yang tulus dari anak-anak kita. Dan anak-anak soleh itu tidak datang begitu saja, dan salah satu faktor yang menentukan kesolehan seorang anak adalah ketika anak itu faham terhadap agama, dan faham terhadap agama butuh mujahid dan butuh belajar. Dan kota suci Nabi kita SAW adalah salah satu markaz dan min marakizi al-ulum tentunya. Dan itu kami sarankan kepada ikhwah ini untuk terus mengadakan pendekatan dan terus berbakti. Buktikan Anda adalah anak yang terbaik untuk orang tua Anda, dan buktikan ketika Anda minta izin untuk belajar bukan karena Anda tidak sabaran lagi dan tidak betah lagi untuk berbakti kepadanya, tapi Anda ingin berbakti dengan cara yang lebih jauh manfaatnya, dengan catatan ada orang yang bisa mengurus ibu antum. Tapi kalau tidak ada, cuma antum satu-satunya, maka kembali seperti apa yang kita sebutkan tadi, keberadaan antum bersama dengan orang tua antum dan ibu antum secara khusus, itu insyaallah lebih berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, apakah doa orang yang sakit ini pasti dikabulkan? Saya pernah mendengar hadis doa mereka seperti doa malaikat. Apa benar? Kami belum tahu secara persis ya hadis yang dimaksudkan, dan cuma orang yang sakit itu mengalami satu masalah atau keadaan yang memang sangat memungkinkan agar doanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara
keadaan yang menyebabkan doa mustajab adalah ketika seorang hamba berdoa kepada Allah dalam keadaan yang sangat fakir, dalam keadaan yang sangat papa, yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan khudu' dan tadarru', ketika hatinya begitu merasa rendah di sisi Allah dan sangat butuh segera bantuan Allah. Dan juga pada saat darurat, amma yujibul muttarra idza da'ah, siapa lagi yang bisa menjawab doanya orang yang dalam keadaan darurat ketika dia meminta kepada Allah. Jadi kondisi-kondisi yang seperti ini memang sangat memungkinkan bahwa doa orang yang sakit itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya secara persis ya, wallahu alam, dan kami coba juga mencari beberapa keterangan dari para ulama, juga belum ada penegasan. Ya, sampai Syekh Al-Albani sendiri beliau mengatakan, saya sementara meneliti hadis ini dan belum saya bisa putuskan tentang sahih tidaknya ada hadis yang nas tentang doa orang yang sakit itu diterima di sisi Allah. Tapi keadaannya sangat memungkinkan untuk diterima di sisi Allah ya, karena keadaan yang sangat lemah, maka ketika dia meminta tentu saja dengan perasaan yang sangat khusyuk dan perasaan yang sangat butuh kepada Allah, maka insyaallah Allah akan mengabulkannya. Adapun hadis-hadis yang banyak adalah kita sebagai orang yang menziarahinya, menjenguknya, membesuknya, seperti pembahasan tadi subuh. Ketika kita membesuk saudara kita yang sakit, maka kita di antara manfaatnya, di samping kita berbagi perasaan kita dengan saudara kita dan kita juga membesarkan ya hatinya, juga kita sangat dianjurkan untuk mendoakannya. Jadi kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Dan tentu saja seseorang jangan selalu menunggu kiriman doa saja ya, karena doa ini terbuka untuk setiap orang, maka jangan kita selalu merasa saya ini tidak pantas untuk berdoa. Bahkan berdoalah walaupun orang lain juga akan mendoakan Anda. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga, saya memiliki penyakit gangguan jin, kerasukan, dan selalu merasa terganggu ketika beribadah. Dan saya pernah mendengarkan suatu hadis bahwa orang yang tidak pernah meminta untuk meruqyah akan masuk surga tanpa hisab. Tetapi Rasulullah juga mengajarkan ruqyah secara syar'iyah, dan saya juga mendengar bahwa kita bisa meruqyah secara mandiri. Lalu apakah saya harus membiarkan penyakit gangguan jin ini tanpa harus meruqyah? Ya, dalam hadis yang terkenal yang diisyaratkan oleh penanya ini, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhulu al-jannah min ummati sab'un alfan bighairi hisab, akan masuk surga dari umatku 70.000 masuk surga tanpa hisab. Lalu beliau ditanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka-mereka yang tidak minta untuk diruqyah, mereka-mereka yang tidak tatayyur, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ishaq tentang mana tatayyur, dan orang yang tidak la yaktawun, yang tidak berobat secara kai dengan besi panas, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Dan tiga makna tadi ini sebenarnya kesimpulannya pada wa ala rabbihim yatawakkalun, karena mereka tidak minta ruqyah dan mereka tidak tatayyur dan mereka tidak melakukan pengobatan secara kai, itu disebabkan tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah dan mereka mencari sebab-sebab yang lebih syar'i. Cuma perlu untuk jadikan catatan penting dari kata-kata wala yastarqun ya. Ulama kita mengatakan dalam masalah ini ada tiga pengelompokan manusia. Yang pertama, yang selalu minta untuk diruqyah. Yang kedua, yang tidak mau sama sekali untuk diruqyah ya. Jadi ada orang yang orang yang selalu sedikit-sedikit minta untuk diruqyah. Yang kedua, tidak mau sama sekali walaupun dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Dan yang ketiga, al-asal dia tidak mau diruqyah, tidak mau meminta untuk diruqyah, tapi pada saat dia sudah keadaan butuh, maka ketika ada orang yang meruqyahnya, dia tidak menolak. Dan ini insya Allah tidak termasuk dari hadis tadi ya. Hadis tadi menyebutkan orang yang tidak masuk dari 70.000 tersebut adalah
mereka yang minta diruqyah. Artinya kalau diruqyah tanpa permintaannya, maka insyaallah tidak mengapa hal tersebut, ya. Dan yang terlarang adalah ketika seorang yang sudah dalam keadaan darurat, yang sudah sangat butuh, lalu dia tidak mau sama sekali untuk diruqyah yang akan memberikan mudarat yang lebih besar pada dirinya. Apatah lagi biasanya penyakit-penyakit yang seperti ini menghalangi dia dari kebaikan yang sangat besar. Tidak lagi dia merasakan indahnya melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, tidak merasakan bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran, tidak merasakan bagaimana nikmatnya melaksanakan sholat berjamaah, tidak merasakan khusyuan dalam sholat dan yang semacamnya. Karena itu jangan anda biarkan diri anda dalam kondisi yang seperti itu dengan alasan tadi, ya, mau menjadi 70.000 dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ketika kondisi dalam keadaan darurat dan tidak ada lagi yang mendatanginya untuk meruqyahnya, maka dia terpaksa meminta seseorang untuk meruqyahnya dalam kondisi yang darurat. Mudah-mudahan masih ada peluang untuk masuk dari 70.000 tersebut, ya. Karena itu insyaallah tidak mengapa. Dan ya seandainya pun ya terpaksa, maka tidak menjadi 70.000 itu insyaallah tidak mengapa, yang penting masuk surga, ya. Karena 70.000 ini rasanya ya sudah terpenuhi oleh orang-orang terdahulu, ya. Kalau kita memang menyebutkan jumlah ini sebagai batasan, ya, walaupun ada juga sebagian yang mengatakan tidak menjadi batasan. Wallahu taala alam. Namun ada tadi isyarat dari penanya tentang ruqyah yang namanya ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri ini sebenarnya adalah kewajiban setiap kita. Kita menjaga diri kita dengan hisnul muslim. Apa itu hisnul muslim? Adalah kita membentengi diri kita dari gangguan syaitan dan gangguan iblis dan teman-temannya dengan cara kita banyak berzikir kepada Allah. Seorang yang selalu menjaga zikir-zikir pagi dan petang, seorang yang senantiasa menjaga zikir-zikir harian yang diajarkan oleh Nabi SAW, insyaallah syaitan lemah di hadapannya. Karena itu kesempatan untuk ruqyah mandiri itu adalah kesempatan pada setiap kita. Dan jangan mengatakan saya ini lemah, saya ini bukan orang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu membuka kesempatan kepada setiap kita untuk berdoa dan berzikir kepadanya. Dan kapan kita berzikir kepada Allah, Allah pun akan mengingat kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita. Oleh karena itu setiap kita wajib untuk membiasakan zikir-zikir, dan antum boleh jadi insyaallah bisa menyembuhkan diri antum, dan kecuali dalam kondisi yang darurat dan terpaksa seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nabi SAW menceritakan kepada kita kisah orang yang telah melakukan dosa yang sangat besar, telah membunuh, bahkan 99 kali telah membunuh. Lalu dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanya kepada seorang yang ahli ibadah, lalu ahli ibadah tersebut mengatakan Allah tidak akan mungkin lagi mengampuni dosa-dosamu karena kamu telah melakukan perbuatan yang sangat besar di sisi Allah. Satu kali saja kamu membunuh, maka dosanya sangat besar, gimana lagi kalau sampai 99. Lalu orang tersebut karena tidak sabaran dan memang selama ini dia seorang yang mudah untuk melayangkan nyawa orang lain, maka dia sampai menggenapkan, ya, perbuatannya sampai menjadi orang itu menjadi orang yang ke-100 dia bunuh. Tapi dia masih ada keinginan untuk bertobat kepada Allah, lalu mendatangi seorang yang alim, dan alim tersebut mengatakan tidak ada yang menghalangimu untuk tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun selain kamu bertobat, kamu perlu meninggalkan lingkunganmu yang kurang sehat tersebut. Karena itu dia sarankan untuk pergi berhijrah ke kampung yang lain yang lebih memungkinkan baginya untuk bisa menjaga kondisi keimanannya, dan dia lakukan orang tersebut. Namun Allah menakdirkan sebelum sampai tujuan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal baginya, dan kita tahu bagian akhir. Lalu setelah dihitung jarak antara kampung sebelumnya dan kampung yang dia tuju, ternyata lebih dekat sedikit dari kampung yang dituju, dan Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobatnya dan hijrahnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Yang siapa yang berhijrah kepada Allah walaupun nanti masih di tujuan, belum sempat sampai di tempat tujuan, masih dalam perjalanan, lalu
dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahala sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kami nasihatkan kepada siapa saja yang pernah terjatuh dalam kemaksiatan yang seperti ini, dan ini tidak sedikit, wallahul musta'an, ya, tidak sedikit orang yang terjatuh dalam seperti ini. Kami ingatkan untuk banyak menyesal, banyak bertobat, tapi penyesalan yang positif, bukan penyesalan yang membuat kita putus asa. Penyesalan yang positif untuk kita bangkit dan menjadi orang yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Wallahu ta'ala alam.